Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Narcos Mexico. Film serial ini berfokus pada sosok Felix yang disebut sebagai salah satu pengedar narkoboy terbesar di Meksiko. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, diceritakan tentang kota Guadalajara, Meksiko tahun 1985, yang dimana pemerintah harus menurunkan pasukan militernya untuk perang melawan narkoboy. Tercatat lebih dari 500.000 orang terbunuh dalam peristiwa itu. Dan inilah sosok pemeran utama dalam film ini yang ditangkap kepolisian rahasia Meksiko. Dia bernama Kiki Camarena. Dan inilah Narcos Mexico. Kisah diawali dari kota Sinaloa yang jadi tempat lahirnya penyelundupan ganjoy Meksiko. Tanah yang subur dengan bukit dan pegunungan jadi tempat yang ideal untuk penanaman narkoboy itu. Pria tua ini adalah salah satu pimpinan kartel narkoboy Meksiko yang bernama Ernesto. Dan pemuda ini adalah Rafa, mantan muridnya, yang kini mengembangkan tanaman narkoboy di rumah kacanya. Tiba-tiba pasukan angkatan darat Meksiko menyergap lokasi ini dan membakar seluruh ladangnya. Karena operasi Kanner yang dilakukan pemerintah ini, banyak penyelundup yang ditangkap. Rafa sendiri yang dikejar militer Meksiko bersembunyi di dalam gereja dengan puluhan warga Sinaloa lainnya. Militer yang mengepung gereja tersebut memaksa Rafa untuk menyerahkan diri, jika tidak tentara akan membantai mereka semua. Tiba-tiba seorang polisi bernama Miguel datang ke sana untuk masuk ke dalam gereja. Dia beralasan akan menangkap Rafa agar tidak ada warga sipil yang menjadi korban. Oke, si no salen 30 segundos. Setelah dipaksa, Rafa menunjukkan lokasi ladang yang belum dibakar. Miguel lalu minta izin komandan untuk membawanya ke markas. Kota ini pun hancur. Asap terlihat membumbung tinggi dari ladang narkoba yang dibakar. Miguel lalu datang ke rumahnya dan melihat perabotan sudah berantakan. Begitupun dengan rumah kaca tempat Rafa menanam narkoboynya. Di dalam lubang rahasia itu, ternyata dia menyembunyikan istrinya yang bernama Maria dan anak-anaknya. Terungkap bahwa Rafa adalah adiknya Miguel. Jadi penangkapan itu hanya pura-pura saja agar dia bisa menyelamatkan adiknya. Rafa terlihat senang karena sebagian narkoboynya masih aman disembunyikan juga di dalam sana. Miguel lalu menemui gubernur Sinaloa yang tidak sejalan dengan pemerintah pusat terkait operasi pemberantasan kartel narkoboy di wilayahnya. Gubernur mempunyai hutang jasa karena anaknya Rodolfo dibesarkan oleh Miguel. Karena itu, dia menawarkan posisi kepala polisi negara bagian kepadanya. Tapi Miguel menolak dan gubernur sendiri tidak punya minat untuk maju menjadi calon presiden. Scene berpindah ke kota Fresno, California, Amerika. Terlihat Kiki sedang melakukan bisnis narkoboy dengan dua orang bandar. Ketika disodorkan 1/4 kilo, Kiki ingin 100 kilo langsung tapi mereka tidak mau memberikannya karena belum percaya kepada Kiki. Ternyata Kiki adalah agen DEA Amerika yang sedang menyamar. Agar mereka percaya dia bukanlah seorang aparat, Kiki menyalakan TV-nya dengan keras agar mereka percaya tidak ada penyadap, kemudian memberikan pistolnya kepada mereka untuk menembak dirinya. Karena hal tersebut, akhirnya mereka percaya kepada Kiki. Tapi masalah muncul karena kepolisian Fresno menyergap mereka. Operasi ini jadi gagal karena polisi Fresno tidak tahu dengan misi DEA ini. Kiki yang kesal sempat memukul polisi tersebut. Setelah atasannya memanggil, Kiki berencana untuk pindah tugas ke Miami. Tapi atasannya lebih memilih Kershaw untuk dipindahkan ke sana. Kiki lalu memberitahu istrinya yang bernama Isabella bahwa dia berniat untuk pindah ke Guadalajara, Meksiko karena jika dia bertahan di kota ini, karirnya akan tamat. Di sebuah lokasi, para petinggi kartel Sinaloa melakukan pertemuan. Pimpinan tertinggi mereka adalah Pedro Aviles dan salah satu anak buahnya adalah Don Neto dengan kumis baplangnya. Karena operasi yang dilakukan pemerintah, para kartel ini mulai kehilangan pendapatan.
Miguel yang hanya sebatas anggota ini memberi masukan kepada bos Pedro untuk pindah ke lokasi yang jauh lebih aman dan tidak tersentuh aparat untuk membangun kembali bisnis narkoboy mereka, yaitu Guadalajara. Meskipun wilayah itu masih dikuasai Naranjo bersaudara, Miguel menyebut itu bukan masalah besar. Doneto sempat meremehkan saran dari Miguel ini karena Naranjo bukan kartel sembarangan. Karena Pedro dijuluki sebagai singa Sinaloa, seharusnya mereka mau menerima penawaran bisnisnya. Pedro yang setuju akhirnya menyetujui masukan dari Miguel, tapi dia harus berangkat sendiri untuk menyampaikan proposalnya. Miguel setuju, tapi dia ingin Doneto ikut bersamanya. Isabella yang sedang hamil akhirnya menerima keputusan suaminya untuk pindah ke Guadalajara, Meksiko. Singkat cerita, Miguel ditemani adiknya Rafa dan Doneto berangkat menuju Guadalajara. Lagi-lagi dia meremehkan rencana Miguel ini. Sesampainya di kota, Rafa turun duluan di salah satu kampus jurusan geolog. Sedangkan Miguel dan Doneto memesan kamar hotel. Singkat cerita, salah satu dari Naranjo bersaudara yang jadi penguasa kartel kota ini datang menemui mereka. Miguel lalu menjelaskan tentang proposal kerjasama bisnis narkoboynya yang akan dibangun di kota ini, dan keuntungannya akan dibagi 2-50-50. Sesuai perkiraan Doneto, Naranjo menolak mentah-mentah penawaran ini dan mengusir Miguel dari kotanya. A ti no te toca nada, y te largas de mi pinche pueblo. Tak diduga, Miguel melepaskan tembakan untuk membunuh Naranjo. Doneto yang tidak ingin ditangkap oleh polisi korup dan dibunuh oleh saudara Naranjo memilih untuk pergi. Rafa menunjukkan peta dan sebuah lokasi yang dosen geolog sebut sangat cocok untuk berkebun. Sementara itu, Kiki yang baru tiba di konsulat Amerika Guadalajara minta bertemu pimpinannya yang bernama Jamie. I'm Kirkendall. Nice to meet you. Jamie menilai Kiki sangat cocok untuk tugas di Meksiko karena warna kulitnya sama dengan orang Meksiko dan itu bisa menguntungkan untuk penyamaran mereka. Ternyata karena neneknya si Kiki berasal dari kota ini. Jamie menjelaskan bahwa tugas mereka hanyalah mengumpulkan data dan informasi yang dikirim ke agen di utara. Saat Miguel dan Rafa masih berada di hotel menunggu mayat tersebut, tak berselang lama tim dari Direktorat Keamanan Federal Meksiko alias DFS datang untuk menangkap mereka. Tak hanya mereka, Doneto pun berhasil ditangkap saat coba melarikan diri. Ketika dalam perjalanan, Miguel mengaku sebagai mantan polisi negara bagian. Dia menceritakan tentang kenalannya yang mempunyai saudara seorang polisi yang dijuluki El Azul. Mereka terkejut karena yang dimaksud oleh Miguel adalah komandan mereka. Karena itu, Miguel ingin bertemu dengannya. Saat memasuki bar yang dipenuhi aparat Meksiko, Kiki berkenalan dengan seorang polisi Meksiko bernama Semi Alvarez. Ada kepolisian Guadalajara, kemudian kepolisian Jalisco, lalu federal. Yang duduk dengan Jamie adalah Komandan Rojas dan di sebelahnya yang sedang memegang gelas adalah Komandan Mendez. Miguel lalu menemui Komandan DFS ini yang dijuluki sebagai El Azul. Dia tunjukkan satu paket ganjo yang dinilainya lebih berkelas daripada narkoboy miliknya. Rafa menjelaskan produk dia adalah jantannya yang tidak dipenuhi batang dan biji, jadi mudah sekali untuk dihisap. Miguel menawarkan kerjasama bisnis kepada El Azul dengan keuntungan besar. Namun tak lama kemudian, Naranjo yang sangat marah datang ingin membalaskan dendam kematian saudaranya. Tiba-tiba El Azul menembak mati Naranjo karena setuju dengan penawaran bisnis yang diberikan Miguel. Doneto yang sebelumnya mengaku tidak bersama Miguel akhirnya mendukungnya. Itu karena dia tidak mau mati konyol di tangan komandan DFS ini. Saat mereka datang ke bar, Jamie menjelaskan tentang komandan DFS itu yang disebut sang monster seperti KGB dan Gestapo, yaitu polisi rahasianya Nazi Jerman yang dikenal brutal dan jahat. DEA tidak bisa menyentuh mereka karena dilindungi oleh CIA. Saat masuk ke dalam toilet, Kiki mengatakan di sepatunya El Azul ada darah. Miguel, Rafa, dan Doneto tiba di sebuah lokasi pegunungan di Guadalajara. Meskipun disebut gurun, tapi di bawahnya ada air yang cukup untuk menanam ganjo yang bisa dihisap Amerika selama setahun. Dan disinilah Miguel ingin membangun kerajaan bisnisnya. Namun setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Tim gabungan DEA dan kepolisian menyergap sebuah gudang yang menyimpan 125 kilo narkoboy tanpa perlawanan berarti dari para penjaganya. Jamie menyebut ini sebagai donasi setiap bulan yang membuat citra polisi lokal jadi naik dan semua orang senang.
Kini yang baru bertugas mulai memahami sebuah permainan yang dilakukan kartel dengan para pejabat pemerintah yang kotor. Di sana terlihat si Ajul yang memperhatikan dari jauh operasi ini. Di lokasi itu, mereka menemukan jenazah Naranjo yang menguasai Gua Ladajara. Kiki bertanya, apakah ini ada kaitannya dengan perebutan wilayah? Jamie mengiyakan karena hierarki kekuatan di sini tidak jelas. Mereka akan saling membunuh untuk memperebutkan kekuasaannya. Rafa yang bertugas menanam ganjoy jenis baru itu nyatanya mengalami kegagalan mendekati masa panen dikarenakan ladang ini kekurangan air. Anak buahnya yang kesal sampai melemparkan granat ke ladang mereka. Miguel yang diberitahu menyuruhnya untuk mencari cara mengatasi masalah tersebut karena ambisinya untuk membangun kerajaan narkoboy di Meksiko tidak mau gagal. Doneto memperkenalkan keponakannya yang bernama Amado yang berprofesi sebagai pilot. Kiki yang sedang mengantar istrinya melihat Azul di sebuah gudang. Dia sempat berhenti untuk mengingat lokasinya. Rafa yang murka datang kembali ke kampus untuk menemui si ahli geolog yang sedang mengisi kuliah. Kamera fokus ke salah seorang mahasiswi cantik bernama Sofia. Rafa marah karena lokasi yang disarankannya ternyata salah. Di malam hari, Kiki kembali ke lokasi gudang tersebut untuk mengintainya. Scene berpindah ke wilayah Chihuahua. Miguel melakukan pertemuan dengan salah satu kartel di Meksiko bernama Pablo Acosta. Dia mengajak kerjasama seluruh kartel di Meksiko untuk duduk satu meja membentuk organisasi yang saling menguntungkan. Pablo sebetulnya setuju dengan saran dari Miguel, tapi dia menilai bosnya Miguel yang bernama Pedro itu yang menurutnya sulit diajak bisnis. Pablo menyebut mereka bermusuhan selama bertahun-tahun karena hal sepele. Miguel meyakinkannya, ajakan ini justru berasal darinya yang ingin maju bersama. Pablo akhirnya setuju dan berjanji akan datang ke Gua Ladajara untuk pertemuan ini. Kiki terlihat masih mengawasi gudang yang dia curigai sebagai lokasi disembunyikannya narkoboy. Amado memberi masukan kepada Felix untuk menggunakan pesawat dalam mendistribusikan narkoboynya. Cita-cita Felix membuat persatuan penyelundup Meksiko, mirip dengan yang dilakukan Pablo Escobar di Kolombia. Meski ini tidak mudah, Felix punya kepiawaian tersendiri untuk meyakinkan mereka. Dan satu hal yang terpenting, gagasan ini didukung oleh oknum aparat penegak hukum. Azul sendiri memastikan atasannya akan datang dalam pertemuan ini. Dia adalah komandan tinggi DFS yang bernama Salvador Osuna Nava. Tujuan DFS Meksiko ini sebenarnya mengincar investasi Amerika. Jadi apabila CIA butuh bantuan di Meksiko, maka DFS lah yang maju. Dari mulai menyadap telepon, mengawasi diplomat Soviet dan Kuba, hingga memastikan oposisi partai berkuasa tetap terkendali. Dalam sejarahnya, DFS tidak segan-segan membunuh ratusan warga sipil dan mahasiswa yang melakukan demo terhadap pemerintah. Kembali ke Rafa yang mendapat masukan dari dosen geolog itu untuk terus mencari sumber airnya. Tidak ada pilihan, Rafa kembali menugaskan seluruh anak buahnya untuk menggali. Kiki menunjukkan beberapa foto yang dia dapatkan dari lokasi gudang itu. Dia begitu yakin di dalam sana disembunyikan banyak narkoboy. Karena mereka tidak bisa bertindak sendiri, maka MFJP atau Satuan Khusus Polisi Meksiko harus dilibatkan dalam penggerebekan ini dengan dalih akan mendapatkan jatah. Singkat cerita, tim gabungan menyergap lokasi ini berbekal informasi dari Kiki. Tapi mereka kena prank karena yang ada di dalam truk itu hanyalah paralon. Alhasil, Kiki dan tim DEA dipermalukan oleh polisi Meksiko. Karena mesin bornya rusak, Rafa yang tidak menyerah menggunakan cangkul untuk menggali sumurnya. Miguel ditemani Doneto kali ini terbang ke Tijuana untuk menemui Pancho bersaudara dalam rencana bisnisnya. Dia mengatakan tidak masalah selama Falcon mengizinkannya. Kemudian, Miguel pergi menemui penguasa Tijuana ini yang dijuluki El Cubano. Miguel punya rencana untuk mengirim narkoboynya melalui Tijuana dan menyatukan para kartel dalam satu meja. Meskipun Falcon menyebut ini langkah yang tidak mudah, tapi dia memuji dengan ambisinya itu. Dia menyatakan dukungannya kepada Felix. Isabella yang jadi perantara pertemuan ini dan sudah lama naksir kepada Felix, dia coba merayunya, tapi Felix tetap setia kepada istrinya. Meski dianggap gagal, Kiki tidak menyerah dan kali ini mengikuti kemana truk dari gudang itu pergi.
Kembali ke Rafa yang sudah frustasi, dia melempar beberapa granat ke dalam sumurnya hingga terlihat air yang muncrat. Mereka semua bersorak atas keberhasilan Rafa. Setelah mengikuti cukup lama truk tersebut, mobil Kiki hampir kehabisan bensin. Tapi jika dia masuk ke pom dulu, maka dia akan kehilangan jejak truk tersebut. Sebelum pertemuan terjadi, Miguel meyakinkan bosnya untuk berdamai dengan Pablo agar cita-cita mereka untuk membangun kerajaan narkoboy terbesar di Meksiko bisa terwujud. Tapi Pedro menyebut ide Miguel ini bodoh. Dalam pertemuan itu, Miguel menyebutkan satu persatu para petinggi kartel Meksiko. Dari mulai Pablo Acosta dari Ojinaga, kemudian Arellano bersaudara dari Tijuana, serta beberapa kartel lainnya. Dan yang paling penting, petinggi DFS yang menjamin keamanan bisnis mereka ini. Mereka semua bersulang untuk pertemuan ini. Pablo menyampaikan rasa terima kasihnya kerjasama ini bisa terwujud karena jasanya Miguel Felix. Pedro sudah kegeeran akan berdiri karena namanya dianggap akan disebut. Tapi, Miguel mencoba menenangkan bahwa ini semua karena jasa bosnya. Pedro yang sakit hati membuat masalah dengan mengeluarkan Pablo dari kesepakatan ini. Alhasil, mereka yang hadir pun memilih untuk keluar dari tempat ini. Setelah sekian lama membuntuti, Kiki harus gigit jari karena bensin mobilnya habis. Miguel merasa telah gagal dan hidupnya akan berakhir di tangan bosnya. Saat Pedro membawanya, tiba-tiba mobil patroli polisi menghentikan mereka. Mereka semua disuruh keluar dari mobilnya. Tak lama kemudian, Doneto datang bersama dirjennya DFS ini. Ternyata, mereka langsung menembak mati Pedro dan para pengawalnya, menyisakan Miguel. Disinilah Miguel mengakhiri hidup Pedro yang menjadi hambatan untuk cita-citanya. Supir Pedro yang bernama Capo diampuni karena memilih untuk bekerja kepada Miguel. Saat berjalan kaki, Kiki menyaksikan beberapa truk dan bis yang lewat membawa sejumlah orang dengan kepalanya ditutup kain. Dia terkejut dan bertanya, akan dibawa kemana mereka? Dan film pun berlanjut ke episode 3. Setelah berhasil menanam narkoboynya, Rafa berubah menjadi pria tajir dan membeli sebuah rumah mewah. Teman-temannya pun membuat lelucon dengan mengendarai motor di dalamnya. Tak hanya Rafa yang menjadi kaya, tentunya yang paling tajir adalah Miguel Felix dan si tua Doneto yang ikut kecipratan. Felix berhasil menciptakan serikat narkoboy pertama di Meksiko. Tim DEA yang tetap bekerja di jalur yang benar minta dilakukan penerbangan untuk pengintaian di Meksiko. Setelah berbulan-bulan menunggu, hasil potret udara itu tidak menunjukkan adanya ladang ganjoy. Kiki merasa mereka telah dipermainkan dengan ladang kosong ini. Pemuda ini adalah Rodolfo, anak gubernur Sinaloa bernama Celis yang dibesarkan juga oleh Miguel saat dia menjadi pengawal pribadinya ketika masih polisi. Celis sempat memperkenalkan Felix dengan 3 gubernur lainnya. Di hotel milik Miguel ini, Rodolfo akan melangsungkan pernikahannya. Semakin pohon tambah besar, angin bertiup makin kencang. Itulah yang dihadapi Felix karena pejabat DFS minta tambahan untuk setoran bulanannya setelah melihat kesuksesan bisnisnya. Karena permintaannya tidak digubris, DFS membunuh salah satu pimpinan kartel yang bernama Beto dari kelompok Arellano bersaudara. Miguel harus mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Saat pertemuan, Nava memberikan lencana khusus DFS kepada Miguel. Dia mengingatkan Miguel agar sadar dengan posisi yang diberikannya ini. Tambahan uang yang dimintanya itu dia sebut untuk orang penting. Dia juga akan memberikan tugas untuk memindahkan sesuatu dari titik A ke titik B. Rafa tertarik dengan seorang wanita cantik yang sedang dugem yang ternyata itu adalah Sofia. Karena melihat dandanan jadulnya, Sofia menganggap Rafa sebagai pelayan dan menyuruhnya membereskan meja. Miguel kemudian curhat kepada Celis tentang sosok penting di atas Nava yang menginginkan jatah suapnya. Tapi Nava menyembunyikan identitasnya. Setelah mendengar jumlahnya, Celis yakin Nava perlu uang banyak untuk menyuap banyak orang. Kiki kembali melanjutkan penyelidikannya ke lokasi saat dia kehabisan bensin untuk menunggu truk dan bis itu lewat lagi. Jamie menemui seorang pilot kenalannya bernama Fredo yang mengaku memotret gurun tandus dari foto yang ditunjukkannya. Dia terkejut karena foto itu diambil lebih dari setahun yang lalu. Setelah lama menunggu, akhirnya Kiki melihat konvoi mobil.
Akhirnya, dia ikuti hingga ke sebuah lokasi peristirahatan. Kiki merubah penampilannya untuk mencari informasi. Dia masuk ke bar dan berpura-pura minum sambil menikmati Utbray. Dia tawari juga kepada pria di sebelahnya. Kiki mengaku dari Mikokan dan sedang mencari pekerjaan. Dia mengabari dulu istrinya yang sedang hamil tua itu bahwa malam ini dia tidak akan pulang karena sedang bertugas. Setelah lama menunggu, beberapa bis yang dikawal kelompok kartel bersenjata berdatangan. Dan menyuruh para pekerja ini masuk ke dalam bis dan mengambil penutup kepalanya. Salah satu pengawal sempat melarang Kiki masuk karena tidak mengenalinya. Untung saja pria yang diberi Utbray membantunya. Sesampainya di lokasi, agen DEA ini terkejut karena orang-orang ini bekerja di hamparan ladang ganjo yang luasnya sejauh mata memandang yang tidak tahu di mana ujungnya. Dua agen DEA lainnya mengawasi seorang penjahat bernama Koki Loco alias si babi gila. Sedangkan Jamie menghubungi atasannya yang bernama Ed Heath untuk melaporkan tentang potret udara Meksiko itu yang menurutnya hanya omong kosong karena dilakukan setahun lalu. Ed menjelaskan tentang pemerintah Meksiko dan Kementerian Luar Negeri Amerika yang tutup mata dan menganggap kerjasama kedua negara berjalan baik. Karena Amerika dianggap tamu, mereka tidak mau jika tamu mulai mengusik. Kembali ke Kiki yang tidak percaya apa yang sedang dilakukannya di ladang ganjoy ini. Ketika sedang istirahat makan siang, dia terkejut ketika melihat Azul. Karena komandan DFS itu mengenalinya, Kiki berusaha menyembunyikan wajahnya. Akhirnya, para pekerja ini kembali ke ladang lagi untuk melanjutkan pekerjaan. Miguel dihubungi Arellano bersaudara yang ingin membalaskan dendam mereka. Dia tidak melarang dan menyuruh datang ke hotel miliknya. Miguel lalu menugaskan Amado untuk menyiapkan beberapa orangnya. Saat pekerjaan selesai, Azul sempat melihat Kiki berada di antara para pekerja. Sebelum penyamarannya terbongkar, Kiki bergegas masuk ke dalam bis dan menutupi kepalanya. Di saat malam perayaan resepsi pernikahan di hotel milik Miguel, dua agen DEA ini melihat Koki Loco masuk ke sana. Alhasil, mereka pun menyamar untuk masuk ke dalam hotel. Terlihat Sofia dan orang tuanya hadir dalam pesta ini. Dia tersenyum saat melihat Rafa datang ke sana dengan penampilan keren layaknya Elvis Presley. Kembali ke Kiki yang sudah pulang dari ladang tersebut. Saat menghubungi kantornya, dia mendapat informasi bahwa istrinya sudah di rumah sakit untuk melahirkan. Ketika Arellano bersaudara datang ke hotel dalam keadaan kesal, Miguel langsung mempertemukannya dengan Nava. Di tempat lain, terlihat kelompok pembunuh bayaran yang ditugaskan Nava untuk melakukan pekerjaannya dijebak oleh anak buah Miguel di bawah pimpinan Amado. Pimpinan mereka dihajar lalu dimasukkan ke dalam bagasi. Miguel melakukan ini sebagai bentuk solusi permasalahan mereka dan ancaman untuk Nava yang terus memerasnya. Miguel menyampaikan sambutan dan doanya untuk kedua mempelai. Saat giliran Celis, dia memuji Miguel yang dianggap sebagai ayah baptis putranya itu sejak Miguel menjadi pengawal pribadinya. Celis merasa bangga atas pencapaian Miguel Felix hingga menjadi sekarang ini. Dua agen DEA yang sedang menyamar itu memotret para tamu yang hadir. Di satu sisi, Rafa berhasil menggait hatinya Sofia. Miguel terkejut karena Celis minta jatah suap juga kepadanya senilai $200.000. Padahal dia sudah menganggap gubernur ini sebagai ayahnya. Pembunuh bayaran yang ditugaskan Nava akhirnya dikubur hidup-hidup oleh Arellano bersaudara sebagai bentuk balas dendamnya. Kiki bisa bernafas lega istrinya melahirkan dengan lancar. Saat kembali ke markas, dia menunjukkan ganjo yang dia petik sendiri dari ladangnya. Begitupun dengan dua agen lainnya yang menunjukkan foto dari para pejabat negara hingga aparat penegak hukum Meksiko yang terlibat konspirasi dengan kartel narkoboy. Dari mulai gubernur, senator, kepala DFS, dan sekumpulan bandit Sinaloa yang dipimpin oleh Miguel Felix. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Kala itu, Sofia sedang merayakan pesta di rumah bersama dengan calon suami pilihan kedua orang tuanya. Tiba-tiba sekelompok bandit bertopeng menyelinap masuk ke dalam rumahnya. Mereka semua terkejut dan ketakutan karena komplotan bandit ini mengacungkan senjata. Saat itulah Sofia diculik oleh mereka. Setelah dibawa masuk ke dalam mobil pelaku, Sofia justru kegirangan karena pelakunya adalah Rafa, pujaan hatinya.
Kembali ke tim DEA yang mengalami kesulitan untuk menyelidiki dan mendekati Felix karena mendapat perlindungan dari DFS. Tak menyerah begitu saja, tim coba mencari kelemahan dari adiknya dan anak buahnya. Karena kuat dan rapihnya jaringan yang dibangun Felix, tim DEA minta persetujuan Dubes Amerika untuk langsung meringkus Felix, tapi mereka butuh dukungan dari kota Meksiko. We need some real support from Mexico City, sir. Azul memberitahu Felix bahwa mereka sedang memburu Rafa. Terungkap bahwa ayahnya Sofia adalah Menteri Pendidikan dan anggota senior partai politik terkuat di Meksiko bernama PRI yang sudah memimpin selama 50 tahun. Karena itu Felix sadar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, bisnisnya akan diratakan. Mau tidak mau, dia harus menyerahkan Rafa atau bisnis yang sudah dirintisnya ini hancur. Tapi istrinya tidak setuju jika mereka harus kehilangan Rafa. Kesempatan ini dimanfaatkan tim DEA untuk menangkap Rafa agar mereka mendapatkan Felix. Felix lalu datang ke rumah Rafa memarahinya habis-habisan karena telah menculik Sophia hingga menimbulkan masalah besar. Dia harus mengembalikan Sophia kepada orang tuanya, setelah itu dia akan menyerahkan diri. Tapi Felix yang tidak tega menyuruh Rafa untuk berkemas dan bersembunyi. Polisi dikerahkan di seluruh penjuru kota untuk memburu Rafa. Tim DEA kemudian bekerja sama dengan komandan polisi ini untuk menangkap Rafa berdasarkan informasi yang mereka pegang. Nafa datang menemui Felix untuk membahas hal ini. Felix mengaku tidak bisa menemukan adiknya. Nafa menyebut atasannya itu Menteri Pertahanan. Dia berjanji akan membantunya, tapi ada satu syarat yang harus dia lakukan. Tim gabungan kemudian mencari keberadaan Rafa di rumahnya. Karena tidak menemukannya, komandan menyuruh anak buahnya untuk membuat kekacauan sebagai pesan. Setiap rumah yang diketahui milik Rafa telah digeledah, tapi hasilnya tetap nihil. Rupanya, Felix dan Amado terbang ke sebuah lokasi atas perintah Nafa bahwa dia menginginkan pencarian terhadap Rafa dihentikan. Ternyata, Rafa dibawa ke sebuah lokasi tersembunyi oleh Doneto atas perintah Felix. Dia memberikan peringatan kepada Rafa agar tidak menelepon Sophia demi keselamatannya. Felix baru mengetahui barang-barang yang harus dibawa dengan pesawatnya adalah ratusan senjata militer dengan tujuan Nicaragua dengan pengawalan seorang komandan militer. Kiki kemudian mengajak komandan polisi ini untuk menemui informannya di sebuah bar. Karena cara halus tidak membuatnya bicara, komandan ini terpaksa menggunakan kekerasan untuk membuka mulutnya. Dalam perjalanan, Kiki baru tahu bahwa Sophia telah dikembalikan kepada orang tuanya. Dia pun baru mengetahui Rafa dan Sophia hanya pasangan kekasih yang sedang kasmaran yang mengatur penculikan ini. Kiki lalu punya ide untuk menyadap telepon Sophia dengan bantuan temannya agar mereka bisa menemukan keberadaan Rafa. Setelah melakukan penerbangan cukup lama, akhirnya Felix dan Amado mendaratkan pesawatnya di Nicaragua. Tiba-tiba, komandan militer yang ikut dalam pesawat itu telah menghilang. Saat pasukan militer berdatangan, Felix menunjukkan rencananya sebagai agen DFS. Tapi mereka berdua tetap ditangkap. Karena efek narkoboynya, Doneto dan Rafa bertingkah gila. Ketika Doneto pergi untuk membeli bir, Rafa yang sudah kangen dengan doinya nekat menelepon Sophia. Melalui bantuan temannya yang bernama Antonio, Kiki dan komandan polisi ini menyelidiki panggilan telepon yang masuk ke rumah Sophia. Sementara itu, seorang polisi patroli menemukan Doneto mabuk berat dan sempoyongan saat mengendarai mobilnya. Dia sempat dipukul polisi ini, tapi saat melihat identitasnya, dia terkejut karena Doneto seorang agen DFS. Melalui bantuan temannya yang bernama Antonio, Kiki dan komandan polisi ini menyelidiki panggilan telepon yang masuk ke rumah Sophia dan berhasil menemukan lokasi keberadaannya. Sementara itu, Felix disandra oleh militer Nicaragua kemudian disiksa. Felix sudah berusaha mengaku dia datang ke sini atas perintah Nafa, tapi dia tetap dipukuli. Malam itu, tim gabungan DEA dan polisi Meksiko sudah mengepung sebuah rumah yang dijadikan tempat persembunyian Rafa. Setelah melumpuhkan beberapa pengawal, tim kemudian masuk ke dalam. Ternyata, komandan militer ini hanya memberikan shock terapi kepada Felix. Di saat tim hampir saja menangkap Rafa, tiba-tiba komandan mendapat perintah dari atasannya untuk mundur. Kiki yang penasaran sempat melihat Rafa yang sudah di ujung matanya. Tapi dia tidak punya pilihan. Polisi ini lantas mengantarkan Doneto ke rumahnya dan menyuruhnya untuk datang kembali besok dan menjadi sopirnya.
Di lokasi ini, Felix melihat begitu banyak tumpukan narkoboy siap edar. Komandan ini mengatakan ada hambatan distribusi mereka ke Honduras, Panama, dan El Salvador karena Presiden Amerika menghentikan Bahama. Now I'm speaking your language. Rafa berterima kasih karena Felix telah menyelamatkannya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5. Ketika sedang membawa kedua anaknya, Mika sempat ketakutan saat seorang polisi yang kita ketahui sebagai anggota DFS menyuruhnya keluar dari mobil dan meninggalkan anak-anaknya. Felix dan Isabella menemui seorang mafia bernama Mata, pemilik dari tumpukan narkoba yang Felix lihat di Nicaragua. Mereka bertemu karena Felix menawarkan dirinya untuk membantu memasarkannya. Meskipun Felix sudah piawai dalam mendistribusikan ganjoy, tapi apakah dia bisa juga memasarkan kokeno? Mata memberi penjelasan tentang karakter dua pebisnis Kolombia. Dia menilai yang satu seorang pebisnis handal dan satu lagi dikenal sangat emosional. Mata akhirnya setuju untuk mempertemukan Felix dengan mereka. Sementara itu, tim DEA menilai apa yang mereka lakukan kepada istri Kiki adalah bentuk peringatan. Dan itu artinya mereka semua akan selalu dibuntuti. Karena langkah mereka selalu digagalkan pejabat negara ini, Jamie berencana menyodorkan besarnya nilai penyelundupan yang dilakukan Felix langsung ke markas DEA di Washington DC. Kiki ingin membeli mobil milik Antonio yang akan dipasang penyadap untuk keperluan operasinya. Karena mendukung operasi yang dilakukannya, Antonio justru memberikannya cuma-cuma. Felix memberitahu istrinya bahwa dia akan berangkat ke Kolombia. Dengan semua yang sudah dimiliki, Maria heran kenapa Felix harus menyentuh kokeno. Felix hanya menjawab, jika bukan oleh dirinya, maka akan direbut orang lain. Setelah berbulan-bulan mengawasi Felix, tim DEA belum menemukan lokasi penyimpanan uang terbesarnya Raja Narkoboy Meksiko itu. Roger sempat memberikan rekapan penemuannya tentang sebuah bank simpan pinjam di El Paso. Beberapa berkas itu dibawa ke rumah oleh Kiki untuk terus dipelajari. Di keesokan harinya, Kiki mendengar lagi rekaman penyadapan telepon dari komplotan kartel yang harus membeli truk baru dengan cek yang hanya bisa dibuat oleh Felix. Kiki berniat untuk menyusup ke ruang kerja Felix agar mereka bisa menemukan nomor rekening utamanya. Singkat cerita, Felix dan Isabella menemui para petinggi kartel Cali untuk menawarkan kerjasama mendistribusikan narkoboy mereka menuju Amerika. Mereka mengingatkan Felix tentang perbedaan nilai ganjoy dan kokeno. Selain itu, selama ini mereka sudah mendapat bantuan dari Falcon. Dengan kecantikannya, Isabella pun meyakinkan mereka bahwa Falcon tidak bisa memenuhi target yang mereka inginkan. Jika Falcon hanya menggunakan sedotan, maka Felix akan menggunakan pipa maspion. Mereka bertiga akhirnya setuju dengan penawaran Felix. Hablemos de números. Di saat Loco dan supirnya Capo sedang mengantarkan ganjoy ke tempatnya Benjamin, tiba-tiba pasukan militer menyergap mereka. Ternyata mereka dipimpin Falcon yang marah besar setelah dia tahu Felix telah mengusik bisnisnya. Setelah berhasil merampas ganjoynya, pasukan ditugaskan untuk meluncurkan roket dan menghancurkan tempat ini. Rafa sendiri marah besar kepada Falcon. Begitupun kepada Felix setelah dia tahu kakaknya itu mulai menyentuh kokeno yang sangat dibencinya. Ketika hendak pulang ke Meksiko, tiba-tiba Felix dan Isabella diculik komplotan kartel Medellin. Untuk mengelabui DFS yang selalu mengintai DEA, seorang tentara yang mirip Kiki ditugaskan untuk mengelabui mereka saat keluar dari markas. Padahal Kiki bersembunyi di dalam mobilnya Suzy untuk menjalankan rencananya. Kiki masuk ke hotel milik Felix yang digunakan sebagai kantornya juga. Saat memasuki lift, dua anggota DFS hampir mengenalinya, tapi untung saja Kiki menyamar menjadi Emilio yang bekerja di Dinas Pertanian Sampe dan Hui. Felix dan Isabella dibawa ke markasnya kartel Medellin. Sementara itu, Kiki berbohong WC-nya mampet kepada seorang wanita petugas kebersihan. Padahal dia mencuri kunci ruangan kantornya Felix. Sedangkan Felix rupanya dipertemukan dengan Raja Narkoboy Kolombia, yaitu Pablo Escobar. Felix nampak grogi karena dia sudah tahu kebesaran nama Pablo Escobar. Apalagi dia dikenal sebagai seorang temperamental. ¿Qué es lo que hace usted en Colombia? Felix mengaku sudah membuat kesepakatan dengan kartel Cali untuk mengangkut narkoboy mereka melalui Meksiko. Usted hizo un trato con Cali.
Meskipun takut setengah mati, tapi Felix yakin jika Pablo ingin membunuh, anak buah Pablo sudah menghabisinya saat dia di mobil. A mí no me gustan los mexicanos. Ketika Pablo bertanya apa tujuannya mau melakukan bisnis ini, Felix menjawab ingin menaklukkan dunia. Tiba-tiba, Pablo mengatakan ingin muatannya dibawa juga dengan muatannya kartel Cali. Tapi, jika sesuatu terjadi di jalan, dia ingin bagian mereka yang dilaporkan. Felix menyetujui persyaratan Pablo dan mereka pun sepakat. Saat memeriksa mejanya Felix, Kiki menemukan nomor rekening utamanya Felix yang digunakan untuk menyimpan seluruh kekayaannya. Di saat yang sama, si agen DFS masuk ke ruangan Felix karena melihat pintunya terbuka. Kiki sudah bersiap dengan pistolnya, namun untung saja oknum aparat ini keburu pergi lagi. Isabel begitu senang mereka berdua bisa lolos dari maut, bahkan mendapatkan 2 pelanggan kartel terbesar Kolombia sekaligus. Setelah ditelusuri dari rekening tersebut, tim DEA mendapatkan informasi nilai transfer yang mencapai $30 juta setiap minggunya. Setelah diberitahu hasil pertemuannya dengan Cali dan Pablo Escobar, tetap saja Rafa tidak setuju dengan Felix untuk menjalankan bisnis kokeno yang dinilainya sangat berbahaya. Setelah melaporkan hasil temuannya ke markas pusat, Jamie dihubungi atasannya dari DC. Meskipun penemuannya sudah bagus, tapi dia beralasan semua ini terhubung dengan politik dan uang. Wall Street selama ini menyetor banyak uang ke Pemex sebelum kebangkrutan minyak. Kesimpulannya, Direktur DEA tidak memberi lampu hijau kepada Jamie untuk melanjutkan kasus ini. Sorry, Jamie. Nava sendiri mendapat laporan dari kantor Kejaksaan Agung Meksiko tentang kegiatan agen DEA Amerika di Guadalajara. Saat melihatnya, dia sangat terkejut dan langsung mengambil tindakan. Antonio yang sedang berada di sebuah kafe tiba-tiba ditembak mati oleh anggota DFS. Begitupun dengan Roger dan keluarganya yang mendapat teror dari para agen DFS. Kiki dan atasannya datang ke TKP. Kiki merasa bersalah karena identitas Antonio bisa bocor yang mengakibatkannya terbunuh. Mereka merasa kerja keras selama ini tidak berarti apa-apa. Penjahat makin berkuasa dan aparat jujur makin disingkirkan. Saat itulah mereka berencana untuk menangkap Felix di Amerika. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 6. Kiki dan seorang polisi Amerika bernama Jim sedang mengawasi kedatangan sebuah pesawat di Bandara El Paso, Texas, Amerika. Saat komplotan kartel ini sedang memindahkan jutaan dolar yang dibawa dari pesawat tersebut, tim langsung menciduk mereka. Ketika pesawat akan kembali terbang, Jim langsung mengejar dan menabrakkan mobilnya. 6 juta dolar dari dalam pesawat itu berhasil mereka sita. Felix datang ke tempat bermain golf untuk menemui seorang pejabat pemerintah Meksiko bernama Zuno Acre. Tujuannya untuk minta dukungan dalam rencananya memasukkan kokeno dari Kolombia dan selanjutnya dikirim ke Amerika. Tapi pejabat ini tidak mau fokus kepada inti pembicaraan, malah bicara tentang makanan enak di Sinaloa. Felix komplain kepada keponakan Zuno yang telah dibayarnya jutaan dolar untuk pertemuan tersebut, tapi dia tidak mendapatkan hasil apapun. Dia memberitahu gaya permainan pejabat kelas kakap itu harus dilakukan hati-hati karena mereka tidak mau tersorot. Meskipun dia beralasan waktunya sudah mendesak karena kiriman kokeno akan segera tiba, tetap saja Felix harus menunggu. Istri Felix yang sedang membeli gelang mewah terkejut saat tahu dari penjaga toko bahwa suaminya pernah membeli gelang yang sama bulan lalu. Sebagai seorang istri, Maria pasti cemburu dan menduga suaminya telah selingkuh. Karena itu, dia cari tahu identitas penerima gelang tersebut yang bernilai 120 juta. Nava dan Azul mulai tidak suka kepada Felix yang berencana memasukkan kokeno tanpa membahasnya dulu dengan mereka. Doneto memberitahu Felix masalah dengan ganjoi mereka yang dirampas oleh Falcon akan ditanganinya, jadi dia tidak perlu khawatir. Orang kepercayaan Felix di El Paso yang bernama Thomas yang berkaitan dengan pengiriman uang jutaan dolar itu dicegat oleh Kiki. Thomas diancam akan ditangkap kepolisian El Paso karena DEA sudah memegang bukti keterlibatannya dengan kartel. Yang membuatnya takut jika kartel tahu Thomas telah menyerahkan informannya kepada DEA. Thomas tidak punya pilihan selain mengikuti keinginan mereka untuk memanggil Felix datang ke El Paso hari ini juga. Today, in El Paso. Dia akan menggunakan alasan pentingnya tanda tangan Felix karena jika tidak, 47 juta dolar di rekeningnya akan raib.
Sementara itu, Doneto menugaskan anak buahnya untuk menyuap komandan polisi dengan 1 koper uang penuh agar menerjunkan seluruh anak buahnya. Singkat cerita, mereka menyergap sebuah lokasi yang digunakan untuk menyembunyikan ganjoy milik Felix yang dirampas oleh Falcon. Komplotan Falcon yang menjaga gudang itu dibantai habis. Selanjutnya, gudang itu pun dibakar. Felix tampak resah karena sampai saat ini Zuno belum menghubunginya. Setelah tahu apa yang terjadi, Falcon merencanakan serangan balik kepada Felix. Di samping itu, Jamie melaporkan kepada pejabat kepolisian Meksiko tentang pesawat yang membawa uang tunai $6 juta berikut beberapa dokumen di El Paso. Ini dia lakukan agar pejabat korup ini melaporkannya kepada Felix. Thomas akhirnya menghubungi Felix untuk segera datang ke El Paso karena dia butuh tanda tangannya sebelum seluruh isi rekeningnya Raib disita di DEA karena mereka telah menemukan nomor rekening, riwayat setoran, dan alamat bank. Necesito que vengas aquí, hoy. Ketika mengawasi rumah yang diberikan toko perhiasan itu, Maria melihat seorang wanita hamil keluar dari sana. Felix semakin yakin masalahnya memang besar, karena polisi yang disuapnya memberitahu tentang penyitaan jutaan dolar dan dokumen dalam pesawat tersebut. Kembali ke Maria, dia menemui wanita hamil itu yang menjual lukisan dan terlihat sedang menggunakan gelang yang sama. Tapi di sini, Maria tidak langsung mengklarifikasinya, tapi hanya membeli lukisannya. Saat Doneto dan komplotannya sedang melakukan pesta di gudang tersebut, tiba-tiba pasukan militer menyerbu lokasi ini. ¿Qué es eso? Sí que ese maricón traía el ejército. Baku tembak pun terjadi. Karena militer ini bukan tandingan mereka, Doneto dan antek-anteknya langsung kabur. Thomas akhirnya dihubungi bahwa Felix akan terbang ke El Paso. Tim DEA akhirnya berhasil memancing Raja Narkoboy Meksiko ini untuk memasuki wilayah teritorial Amerika. Sedangkan Isabella ditugaskan Felix untuk melakukan kesepakatan dengan Falcon menyelesaikan pertikaian mereka. Imbalannya, Isabella akan mendapatkan jatah 20% dari Tijuana. Aparat gabungan DEA, polisi El Paso, dan marshal di sana merencanakan untuk menangkap bahkan membunuh Felix setelah memasuki tanah Amerika di gerbang perbatasan. Setelah melakukan perjalanan udara dengan jet pribadinya, Felix menggunakan mobil untuk pergi ke El Paso. Sesampainya di gerbang imigrasi perbatasan Meksiko-Amerika, tim sudah menunggu di sana melihat Felix berada di dalam mobilnya. Tapi petugas imigrasi Meksiko di sana langsung menelepon seseorang setelah melihat pasportnya. What the fuck? I'm not liking this. Tiene una llamada. Ternyata yang meneleponnya adalah Zuno yang langsung menyatakan mereka sepakat. Tenemos un trato. Karena kuatnya pejabat ini, dia mengetahui jika aparat Amerika sudah menunggu Felix saat dia melewati perbatasan. Maka dari itu, Felix harus segera balik kanan jika tidak ingin tertangkap. Kiki kesal karena lagi-lagi rencananya gagal total. Isabella menemui Falcon untuk membuat kesepakatan. Atas nama Felix, dia menjanjikan jatah $10 juta. Karena Falcon merasa Felix bukan orang sembarangan lagi, akhirnya dia sepakat. Tapi tiba-tiba aparat Meksiko datang untuk membunuh Falcon. Calma. Saat pulang ke rumahnya, Felix terkejut saat melihat lukisannya. Singkat cerita, sebuah pesawat Kolombia mendarat di Meksiko membawa kokain yang dikirim oleh Pablo Escobar. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 7. 2 orang anggota kartel terlihat keluar dari sebuah lokasi pertandingan tinju. Mereka melihat seorang pria mabuk sedang mengencingi mobilnya. Karena tidak terima, pria itu dihajar hingga mereka terlibat perkelahian. Teman si pemuda itu lalu menodongkan pistolnya. Namun yang terjadi, dia menembak temannya sendiri hingga tewas di tempat. Ketika Doneto mendatangi kamar jenazah, ternyata pemuda itu adalah putranya. Kembali ke tim DEA yang mendapat laporan dari Kementerian Luar Negeri Amerika jika penyelundupan narkoboy naik 60% selama 2 bulan terakhir.
Kiki sangat berambisi untuk menangkap Felix yang jadi penguasa narkoboy di Meksiko. Dengan bisnis barunya menyelundupkan kokeno yang dijuluki juga emas putih karena harganya 15 kali lipat lebih mahal dari ganjoy. Tapi Rafa sendiri masih bertahan dengan bisnis ganjoynya. Dia marah ketika satu mobil miliknya tidak dikirim karena Benjamin lebih memilih kokeno. Di tengah bisnisnya yang makin berkembang, Direktur DFS ini menginginkan jatahnya karena dia tahu Felix mengirimkan produk baru. Namun, Felix tidak mau meresponnya karena dia sudah membayar banyak orang di pemerintahan Meksiko. Piensa en un número. Isabella yang sudah menunggu di kantornya Felix memberitahunya jika dia sendiri belum mendapatkan jatah dari Tijuana seperti kesepakatan mereka sebelumnya. Felix hanya memintanya untuk sabar karena dia sedang mengatur semuanya. Isabella yang kecewa memilih untuk pergi. Ketika akan masuk ke dalam lift, dia berpapasan dengan tangan kanan Falcon yang bernama Tony yang saat ini bekerja kepada Felix. Felix lalu menemui Doneto untuk memberinya dukungan moral karena kematian putranya. Di sisi lain, Felix curhat kepada Doneto karena dia menginginkan jumlah kokeno yang dikirim lebih banyak, maka dia membutuhkan setiap plaza atau istilah kelompok kartel yang berada di bawahnya untuk melakukan langkah yang benar. Yang dia khawatirkan saat ini adalah Rafa yang sudah keluar dari jalur organisasinya. Di salah satu bar, Rafa tidak sadar menjatuhkan pistolnya. Tiba-tiba dia melihat Sofia berada di sana. Rafa terkejut karena ternyata Sofia sedang didekati Amado. Tak terima mantan kekasihnya itu didekati oleh Amado, dia merampas pistol anak buahnya, kemudian menembak beberapa kali ke udara dan sempat menodongkannya kepada Amado. Karena aksinya tadi malam, Felix langsung memarahi adiknya ini yang membuat onar di tempat dugem yang dipenuhi anak-anak dari keluarga orang terpandang. Tapi Rafa balik emosi karena ganjoy hasil ciptaannya yang tanpa biji merasa disisihkan dalam bisnis ini karena Felix lebih memilih kokeno. Jika Felix ingin Rafa berada di sisinya lagi, maka singkirkan dulu Amado. Saat Kiki dan putranya sedang makan di restoran, terlihat dua orang Amerika di belakangnya. Tiba-tiba, Kiki melihat Felix di seberang jalan masuk ke dalam mobilnya. Tapi Felix tidak merespon saat agen DEA ini memanggilnya. Saat pulang, Felix melihat Maria sudah mengemas barangnya untuk kembali ke Sinaloa. Karena dia tahu Isabella datang ke hotelnya, Felix beralasan Isabella sudah seperti keponakannya sendiri dan dia jadi bagian dalam bisnis ini. Tapi Felix tidak bisa menjelaskan tentang wanita hamil yang bekerja di galeri kesenian. Jamie dan Kiki bertemu dengan Fredo yang sudah 4 tahun bekerja di Kementerian Pertanian dalam program pemberantasan narkoboy. Belum jelas apa yang mereka rencanakan, tapi Kiki punya rencana. Sementara itu, Felix memanggil seluruh antek-anteknya untuk berkumpul di hotel. Ternyata, pagi itu Kiki ikut terbang bersama Fredo untuk memotret ladang ganjoy milik Felix. Doneto menciduk pembunuh putranya yang bernama Omar. Terlihat, dia merasa bersalah dan menangis ketakutan, apalagi setelah Doneto menunjukkan pistolnya yang seolah menyuruhnya bunuh diri. Tiba-tiba, Doneto mengatakan dia memaafkannya seperti yang diinginkan mendiang anaknya. Saat kembali ke mobilnya, ternyata Doneto menyuruh anak buahnya untuk membunuh Omar. Mátalo. Dalam pertemuan dengan seluruh anggota organisasi, Felix menunjuk Hector Palma untuk mengurus operasi di Mazatlan. Kemudian, Juarez menjadi wilayahnya Amado, sedangkan Tijuana masih dipegang oleh Arellano bersaudara. Isabella yang mendengar itu, raut mukanya berubah mesem karena Felix tidak membahas tentang bagiannya. Tiba-tiba, Rafa keluar dari ruangan ini karena kecewa kakaknya ini lebih mementingkan Amado daripada dirinya sendiri. Begitupun dengan Pablo Acosta yang mengutarakan kekecewaannya karena dia merasa federasi ini sudah hancur. Disinilah Felix mulai bertindak tegas karena dia merasa kesepakatannya dengan Kolombia adalah hasil jerih payahnya. Siapapun yang tidak setuju, silahkan angkat kaki. Karena tidak ada satupun yang berani melawannya, mereka semua bersulang untuknya. Kiki ditemani Jamie menunjukkan foto udara itu kepada atasan mereka dan dubes Amerika. Terlihat jelas ladang ganjoy seluas 400 hektar yang berada di luar Guadalajara, tepatnya di negara bagian Zacatecas. Bukannya senang dengan temuan ini, Ed justru mengusir Kiki dari ruangan karena menurutnya mereka seharusnya tutup mata. Setelah Jamie meyakinkan atasannya ini, mereka berjanji akan menghancurkan ladangnya dalam 2 minggu. Di sisi lain, Kiki sudah mengajukan dirinya untuk pindah ke San Diego dalam minggu ini. Dia berharap dapat menyaksikan pencapaian ini sebelum pindah dinas. Isabella yang kecewa tidak mendapatkan jatahnya sempat mengancam Felix akan membocorkan pembunuhannya terhadap Falcon. Tapi Felix justru mengancam balik dirinya.
Mika pun kecewa saat Kiki minta waktu beberapa pekan sebelum mereka pindah ke San Diego karena dia harus menuntaskan misinya dulu. Kembali ke Felix yang sebelumnya berjanji akan pindah ke Sinaloa jika dia ingin kesalahannya dimaafkan. Felix yang sadar diri sudah berubah menjadi seorang kartel sejati. Dia menegaskan kepada Maria dirinya akan tetap berada di Guadalajara. Bahkan dia menyebut tidak membutuhkan Maria lagi. Di saat Rafa, Loco, dan satu anak buahnya sedang makan di restoran, datanglah dua orang turis Amerika yang senang dengan lukisan. Tapi Rafa dan antek-anteknya justru menuduh mereka sebagai DEA. Alhasil, mereka berdua dibunuh dengan keji di tempat ini. Giliran Nava yang kecewa dengan pertemuan itu karena dia tidak mendapat jatah tambahan dari Felix. Raja narkoboy Meksiko yang sudah muakini akhirnya membunuh si Nava menggunakan tong sampah. Azul yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa menonton. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 8. Tim DEA dan militer Meksiko diterjunkan ke lokasi ladang ganjoy tersebut. Felix sendiri baru diberitahu mendadak menjelang serangan. Rafa yang berada di sana mengajak seluruh anak buahnya untuk memberikan perlawanan. Perang antara militer dan komplotan kartel narkoboy pun terjadi. Korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Rafa yang murka dengan serangan ini menembaki para tentara yang menyerang ladangnya. Tapi karena pasukan militer jauh lebih besar, dia kewalahan kemudian kabur ke dalam area ladang. Saat seorang tentara hampir menangkapnya, Rafa berhasil selamat karena bantuan anak buahnya. Jamie terkejut saat melihat luasnya hamparan ladang ganjoy ini sampai sejauh mata memandang. Tak lama kemudian, Dubes Amerika datang untuk melihat ladang ganjoy ini yang berada di tengah gurun. Pihak militer kemudian dikerahkan untuk membakar habis seluruh ladang ini yang ditaksir bernilai $2,5 miliar atau 37 triliun rupiah. Operasi terbesar dalam sejarah DEA ini dimuat di majalah Time membuat kekuasaan Felix mulai rentan. Azul yang naik jabatan menjadi direktur DFS mengaku tidak bisa berbuat apa-apa karena operasi yang didalangi Amerika itu langsung dengan pihak militer. Dalam pertemuan dengan antek-anteknya, Felix mengaku mengalami kerugian besar, tapi ini menjadikannya momentum untuk fokus mendistribusikan kokeno yang untungnya 5 kali lipat. Merasa tidak ada harganya, Rafa pergi dari sana. Felix sudah tahu tentang pembunuhan dua orang turis Amerika yang dilakukan adiknya ini. Dia tidak ingin Rafa bertindak gegabah lagi yang bisa membahayakan seluruh organisasi. Karena itu, Rafa harus cerdas. Terbalik dengan tim DEA yang sedang melakukan pesta atas keberhasilan operasi mereka, kabar baiknya mereka mulai disukai markas pusat di Washington DC. Keesokan harinya akan datang dua penyidik dari Komite Urusan Luar Negeri Amerika untuk minta bantuan mereka membuka semua berkas tentang kartel Meksiko. Felix kemudian membahas penyerangan ladangnya dengan keponakan Zuno yang khawatir keterlibatan pemerintah akan mulai disorot. Karena itu, Felix ingin menemui Zuno secara pribadi untuk membahasnya secara tertutup. Amado meyakinkan Acosta untuk mengikuti saran dari Felix menjadikan Juarez sebagai distribusi terbesar Felix untuk menyalurkan kokeno setelah ladang ganjoynya diserang. Di malam hari, mereka berdua menyeruduk dua anak buahnya karena menghilangkan ganjoy mereka yang dibawa di dalam truk semangka. Mereka beralasan truknya jatuh ke solokan dan semangkanya berceceran. Untuk memastikan pengakuan mereka, Acosta harus mencari barangnya sendiri. Sementara itu, kondisi Rafa makin memburuk karena masalah ladang dan kisah cintanya dengan Sophia yang berakhir di tengah jalan. Dia menjadi pecandu berat yang merusak otak dan pikirannya. Sementara itu, tim DEA membeberkan semua informasi yang mereka dapatkan tentang sepak terjang kartel Meksiko kepada dua penyidik Amerika yang datang. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Felix menemui Juno yang sebenarnya adalah Menteri Pertahanan Meksiko. Dia berharap dapat dukungan lagi karena rencana bisnisnya ke depan akan menghasilkan jutaan dolar melebihi ladang ganjoy yang dibakar. Dengan perginya para agen DEA itu keluar Meksiko, situasi akan mereda dan ini kesempatan baik bagi mereka melanjutkan bisnisnya. Tapi Juno sepertinya enggan karena dia tidak mau menyentuh orang Amerika. Malam itu, Amado menemani Acosta dan dua anak buahnya mengecek truknya yang terbalik. Awalnya, Amado ketakutan kalau ini adalah jebakan. Namun ternyata truk itu memang terbalik dan barang mereka masih ada di dalamnya.
Azul mengajak tangan kanan Doneto yang bernama Semi untuk melakukan sesuatu. Setelah itu, mereka mendatangi Rafa untuk mengajaknya juga. Jamie dan Kiki kembali dibuat kecewa karena dua penyidik itu mengaku hanya mengumpulkan informasi karena kewenangan selanjutnya berada di tangan Kementerian Luar Negeri. Kiki yang hendak pergi tiba-tiba diculik oleh kelompok kartel ini. Tidak setuju dengan tindakan Rafa dan Azul, Doneto memberitahu Felix tentang aksinya Rafa. Ketika Felix sampai, Rafa langsung dimarahi karena dinilai bertindak bodoh. Ternyata semua ini ulah Juno yang merubah keputusannya setelah dia tahu agen DEA melakukan pertemuan dengan dua penyidik dari Kongres Amerika. Kiki diculik untuk dipaksa membuka mulutnya apa yang direncanakan Amerika di Meksiko. Felix lalu melihat Kiki. Dan film pun berlanjut ke episode 9. Di malam hari, Mika terbangun dari tidurnya dan karena Kiki masih belum pulang, dia langsung menghubungi Jamie. Have you heard from Kiki at all? Doneto meluapkan emosinya kepada Rafa karena mengambil keputusan yang bodoh menyetujui penculikan agen DEA itu. Felix khawatir Juno dan antek-anteknya akan mengkambing hitamkan Rafa setelah pihak Amerika tahu kejadian ini. Sebelum itu terjadi, Rafa harus menghilang. Kiki disiksa habis-habisan untuk mengorek informasi tentang operasi penyadapan DEA kepada para pejabat pemerintah Meksiko. Setelah mengecek mobilnya tidak terkunci, Jamie lalu melaporkan hal ini kepada atasannya, Ed. Karena anak buahnya yang bernama Bud sudah dimutasi ke wilayah lain, Jamie susah payah seorang diri untuk mencari keberadaan Kiki. Jamie minta atasannya untuk mempertimbangkan kemungkinan jika Kiki telah diculik. Karena selama ini Kiki sering membicarakan pekerjaannya, Mika menduga suaminya itu diculik oleh Felix untuk mengorek informasi darinya. Jamie kemudian minta bantuan polisi federal Meksiko, tapi dia tidak mendapat respon yang baik. Setelah itu, dia mendatangi polisi negara bagian. Lagi-lagi, Jamie dipermainkan karena harus membawa surat perintah dari jaksa. Dari beberapa jaksa yang dihubungi DEA, kebanyakan menolak dan setelah mendapatkan surat perintahnya, birokrasi menghambat proses kasus ini. Di saat Jamie merasa tidak ada teman dan rekan yang membantunya, tiba-tiba 20 agen DEA dari berbagai wilayah dikirim untuk membantunya. Jamie merasa senang dengan kedatangan mereka termasuk Roger dan Butch. Misi mereka untuk menemukan Kiki dibantu dengan kiriman alat penyadap tercanggih saat itu. Tak hanya Kiki, ternyata Pedro juga disandra oleh komplotan kartel Meksiko ini. Untuk memimpin investigasi ini, Ed dan Jaksa Agung Meksiko menunjuk anggota dari Direktorat Keamanan Meksiko yang bernama Armando Pavon. Ketika Sofia sedang dalam perjalanan bersama ibunya, tiba-tiba Rafa muncul mencegat mereka. Dia ingin membawa Sofia pergi berlibur bersamanya. Sofia pun setuju meskipun Rafa menjadi buronan. Dan inilah Komandan Pavon yang memimpin anak buahnya untuk mulai melakukan pencarian. Di saat yang sama, tim DEA mendengar percakapan anak buahnya bahwa Rafa sedang menuju bandara. Tim gabungan ini langsung bergerak untuk menangkapnya. Sesampainya di landasan, tim sebetulnya sudah bisa menciduk, tapi si Komandan Pavon justru ingin bicara empat mata dengan Rafa. Venimos a platicar. Meskipun kali ini dia menolak uang suap yang ditawarkan $1 juta oleh Rafa, tapi Pavon tidak bisa menangkapnya karena perintah dari atasan. Pavon beralasan dia bukanlah Rafa, tapi agen DFS yang bernama Marcos. Tentu saja hal ini membuat Jamie dan agen DEA lainnya geram. Mendengar informasi ini, Mika mendatangi Ed yang dinilainya menunjuk orang yang salah. Kebetulan, Dubes Amerika dan pelaksana tugas DEA bernama Jack ada di sana. Karena desakan pemerintah dan media Amerika, akhirnya Pavon dipecat dan digantikan komandan baru bernama Calderoni, yang pernah membantu DEA dan dikenal jujur. Karena rumitnya masalah ini, Azul memberi saran kepada Felix untuk segera meninggalkan Guadalajara saat ini juga. Benar saja, tim gabungan langsung menggeledah hotel ini. Menteri Pertahanan Juno yang dihubungi Felix mengaku tidak bisa membantunya karena reaksi Amerika yang tidak dia duga sebelumnya. Tapi Juno tidak bisa membebaskan juga Kiki karena masalah akan makin bertambah. Di saat Kiki dipukuli dan diinterogasi, setiap jawaban yang keluar dari mulutnya direkam. Felix memberitahu Doneto bahwa dia punya ide untuk mengakhiri masalah ini. Tak berselang lama, Jamie mendapat informasi lokasi persembunyian Rafa yang berada di sebuah villa tepi pantai di Costa Rica.
Dengan bantuan militer Costa Rica, tim gabungan langsung berangkat untuk menangkapnya. Satu persatu anak buah Rafa yang mengawal tempat ini langsung dihabisi. Rafa pun tidak bisa berkutik lagi. Sementara itu, Kiki diberi suntikan adrenalin yang bisa membuatnya terkena serangan jantung. Calderoni menghajar Rafa agar memberi informasi lokasi tempat Kiki disekap. Setelah berhasil mendapatkannya, Jamie dan timnya bergerak ke lokasi tersebut. Saat dilakukan penggeledahan, ternyata Kiki tidak ditemukan di sana. The fairgrounds were soon. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 10. Setelah beberapa hari kemudian, tim gabungan mendapat informasi dari intel polisi bahwa Kiki disekap di lokasi ini. No soon enough. Penggerebekan berlangsung dramatis karena adanya perlawanan dari komplotan kartel. Baku tembak pun terjadi di sini, tapi Jamie dan Calderoni fokus untuk mencari Kiki di lantai atas. Jamie terkejut karena menemukan banyak orang yang sudah tewas. Di loteng itu, Jamie tidak menemukan siapapun. Tak berselang lama, dia mendapat informasi penemuan mayat dan ternyata itu adalah Kiki. Mika yang didatangi Jamie langsung pergi ke rumah sakit untuk melihat jenazahnya. Dokter militer Amerika memberikan laporannya dari hasil otopsi itu adalah jenazah Kiki. Kesimpulannya, Kiki bukan dibunuh di peternakan itu. Ini semua rekayasa pihak Meksiko untuk menutup kejahatan mereka. Ada DFS dan polisi yang disuap oleh kartel. Amerika pun tidak akan tinggal diam dan langsung melakukan operasi. Selain oknum polisi yang ditangkap, anggota DFS yang bernama Morlet pun menjadi sasaran. Dia ditembak mati saat menuju rumahnya. Tapi tetap saja, orang yang paling penting yang berada di atasnya tidak bisa tersentuh. Karena kekacauan ini, Doneto memutuskan untuk pergi ke Puerto. Sedangkan Felix ada kemungkinan besar kembali ke Sinaloa. Hancurnya Felix, kesempatan emas bagi Isabella untuk mempengaruhi Benjamin agar mengambil alih organisasinya. Sebagai imbalan untuk idenya ini, Isabella minta imbalan 20% dari nilai kesepakatan. Doneto dan puluhan anak buahnya yang setia akhirnya menempati sebuah villa yang berada di tepi pantai Puerto. Sesampainya di Sinaloa, rupanya Felix minta bantuan Rodolfo agar gubernur membantunya. Felix minta waktu sebulan untuk mempersiapkan semuanya sebelum dia pergi ke luar negeri. Tapi gubernur Sinaloa ini hanya memberinya waktu 1 minggu, dan Felix bisa tinggal di rumahnya yang berada di perbukitan. Tapi dia harus membayar $500.000 di muka dan $500.000 lagi saat Felix sampai di perbatasan. Saat Jamie memberitahu atasannya Felix kabur ke Sinaloa, tiba-tiba Ed memberitahunya Jamie ditarik dari Guadalajara dan akan pulang ke Amerika karena dia menilai Jamie sudah terlalu lelah dengan kasus ini. Komandan Calderoni dan anak buahnya akan berangkat untuk memburu Felix. Jamie berharap komandan ini sukses demi membalaskan dendam kematian Kiki. Felix dan anak buahnya menempati rumah yang dipinjamkan gubernur. Sebuah bar jadi sasaran Calderoni untuk mendapatkan lokasi persembunyian Felix. Ajul kemudian datang menemui Felix untuk memberikan lencana sebagai identitas barunya untuk sementara waktu. Selain itu, dia memberikan sejumlah kaset rekaman kepadanya. Menurut informasinya, DFS akan dibubarkan. Tanpa sepengetahuan Felix, rupanya gubernur membocorkan informasi persembunyian Felix kepada Calderoni. Gubernur mungkin berharap akan dianggap menjadi orang bersih karena informasi ini, tapi komandan tetap saja menganggapnya sebagai bajingan kotor. Felix dan anak buahnya tidak menduga tentang serangan ini. Felix sempat akan kabur, tapi komandan berhasil menangkapnya. Saat itu juga, dia mengaku ada 7 kaset hasil interogasi agen DEA Kiki. 2 kaset itu berisi nama-nama politisi yang terlibat dengan pengedaran narkoboy. Salah satunya atasan komandan, yaitu Menteri Pertahanan Juno yang menerima aliran dana jutaan dolar. Jika dia mati hari ini, nama-nama itu esok hari akan mulai terungkap dan dia menjamin pemerintah Meksiko akan memberi pelajaran untuk Calderoni karena mereka tidak butuh pahlawan. Pilihan kini berada di tangan Calderoni. Jika 2 kaset itu mau dia amankan, maka bebaskan dia dan Felix akan memberinya $2 miliar. Doneto dan anak buahnya tidak menduga serangan datang kepada mereka. Doneto yang sedang mendengarkan musik tidak bisa berkutik saat ditangkap.
5 kaset itu sengaja ditemukan di sini agar Doneto yang jadi kambing hitam atas penculikan dan pembunuhan Kiki. Doneto sadar lokasinya ditemukan karena ulah Felix. Scene berpindah ke sebuah lokasi. Para kartel ini berkumpul untuk membahas federasi yang ditinggalkan oleh Felix. Di sini Benjamin mengundang mereka karena dia ingin menjadi pimpinan. Tiba-tiba pasukan militer Meksiko mengepung lokasi ini. Mereka tidak menduga jika Felix yang datang ke sana. Isabella yang kembali mesem disuruh keluar oleh Felix. Felix mengaku dia telah menyelesaikan masalahnya dan kini militer jadi partnernya lagi. Meskipun harus kehilangan Doneto dan Rafa, tapi kini Felix menjadi rajanya kartel yang lebih kuat yang pernah tercatat dalam sejarah Meksiko. Dia menekankan satu hal jika federasi ini tetap miliknya. Saat disekap, Kiki minta kepada Felix untuk dibebaskan karena dia sudah memberikan informasi semua yang dia tahu. Tapi Felix yang tidak percaya menolaknya, dan saat itu juga dia menyuruh anak buahnya untuk menghabisinya. Kepala DEA memberitahu Jamie bahwa mereka akan melakukan operasi rahasia yang diberi nama Leyenda untuk memburu para pelaku yang terkait dengan kematian Kiki. Dan kali ini bukan cara halus lagi yang akan mereka lakukan. Gubernur terkejut saat Felix mengirimkan potongan kepala anaknya. Dengan perlindungan langsung dari militer, Felix kembali ke rumah lamanya di Sinaloa. Setelah kematian Kiki, DEA menurunkan tim baru yang dipimpin Walt Breslin ke Meksiko untuk perang melawan kartel. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke season 2.